Mendisiplin anak autis mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Seperti apa caranya? Dan ini kita akan bahas pada program Love Your Child kali ini. Namun sebelumnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ih, itu Ira kan? Kamu tau Ira kan? Tahu? Ih, sumpah beneran deh. Dia tuh anaknya autis banget. Nih ya, kalau dia udah asik baca, ditegur atau kayak dipanggil, pasti dia gak akan nengok. Beneran deh. Autis banget, sumpah. Itu namanya konsentrasi, Cel. Kalau kamu ngomong kayak gitu, aku jadi ingat satu himbauan di hari autism sedunia. Apaan tuh? Itu tentang kalau kita mau menghargai mereka nih, kita tuh nggak boleh jadikan kata autism itu sebagai bahan ejekan, tapi kita juga harus menghargai mereka karena mereka juga sama-sama manusia seperti kita. Oh, ups. Oke deh, sorry Jel. Makasih ya udah ngingetin aku. Ya, Cel. Kita harus saling mengingatkan ya. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Kembali lagi program Love Your Child hadir di televisi Anda untuk membahas topik-topik penting, mendidik, dan mengasihi anak Anda untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita mempunyai topik penting, yaitu bagaimana mendisiplin anak dengan autisme. Dan tentunya seperti biasa, kita akan ditemani oleh Ibu Helena Valentina Saragi yang merupakan seorang psikolog sekaligus praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Ibu. Apa kabar Ibu Luar Helena hari biasa. ini? Bu Devi sehat? Puji Tuhan sehat Ibu Cantik Helena. sekali hari ini. Oh, terima kasih Ibu Helena. Ibu Helena, ini saya melihat ya, kenapa kita membahas tentang autis? Apa pentingnya membahas tentang autis kali ini Bu Helena? Iya, karena memang saat ini boleh dibilang jumlah anak-anak yang mengalami autisme ini cukup banyak ya, termasuk di negeri kita, dan setiap tahun dirayakan Hari Kepedulian Autisme oleh PBB dan juga oleh semua yang berkecimpung dalam kesehatan untuk anak, khususnya anak-anak yang mengalami autisme. Dan saya pikir untuk tahun 2024 ini bagus banget nih, karena semangat yang dikobarkan oleh para penggiat yang berjuang untuk membantu anak-anak autisme berkembang itu sepakat bahwa anak-anak autisme nggak bisa cuman bertahan, survive doang, nggak bisa. Tapi kita harus dorong mereka, bantu mereka untuk bisa berkembang. Jadi moving from surviving to thriving, wih keren, ya kan? Terus ini juga diharapkan setiap orang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan bisa memberikan bantuan dan saling memberikan informasi supaya anak-anak autisme ini bisa punya hak untuk berkembang dan bisa bekerja, bisa bersosialisasi dan diterima oleh semua kalangan. Saya pikir kita harus ikut dukung ya Bu. Iya benar. Kemudian kalau untuk anak-anak autis ini ya Bu, kira-kira perilaku seperti apa yang menandakan anak-anak itu autis ya Bu? Iya, sebenarnya anak autis ini sering sekali mendapatkan kesalahan pemahaman ya. Jadi kalau ada anak yang seperti ini kelihatannya kok kayaknya nggak bisa berbicara dengan lancar, langsung dibilang oh ini anaknya autis. Terus kalau anaknya bergerak aktif, wah ini autis juga. Kalau anak ini mungkin suka bermain tanpa kontrol, itu autis. Semua dibilang autis gitu ya. Bahkan anak yang sedang diem kalau lagi baca buku dan nggak bisa ditegur gitu, langsung wah ini juga autis. Jadi kayak buat mainan autis ini gitu. Padahal anak-anak autisme ini kan sebenarnya adalah anak-anak yang juga layak untuk kita berikan hak
dihormati, Iya. dihargai, sehingga banyak tokoh mengatakan sebaiknya janganlah mengatakan autis itu sebagai bahan olok-olok, bahan ejekan atau bahan Bully, ya. untuk ini apa namanya buat main-mainan gitu. Ih kamu autis banget sih, kayak nggak Iya. pantas deh ngomong kayak Anak-anak begitu. sekarang itu seneng ya Bu ya, Nah, temennya dibilang autis, ya itu temennya lagi. diharapkan tidak diucapkan seperti Iya. itu. Karena apa? Karena siapa sih yang mau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, ya kan? Karena memang autis itu sendiri sebetulnya adalah gangguan dalam fungsi otak. Jadi kelainan fungsi otak dan syaraf, dan itu cukup kompleks sehingga mempengaruhi perilaku dan juga proses berpikirnya. Kadang-kadang mereka bergerak itu tidak tidak dalam kontrol dia. Maunya dia sebenarnya nggak begitu. Iya. Tapi ketika dia akhirnya misalnya melakukan gerakan-gerakan tertentu dan itu seakan-akan cari perhatian, ada yang salah pengertian kan, tuh orang cari perhatian banget sih, padahal enggak. Emang dia sedang menstimulasi dirinya, mungkin dia sedang tidak nyaman, sedang tidak aman gitu ya. Jadi ada mungkin sesuatu yang mengganggu dia sehingga dia berusaha mengalihkan dengan merespon keadaannya dengan cara gerakan-gerakan tertentu atau mungkin teriak dan sebagainya. Tapi sebetulnya anak-anak autis ini bisa tetap berkarya, tetap bisa bekerja, bersosialisasi, dan mereka bisa kuliah kok. Ada beberapa kampus di Indonesia ini ada juga anak-anak yang mengalami autisme bisa kuliah, tapi didampingi, tetap dapat bantuan seperti itu. Iya, oke. Sangat bagus ya Bu ya untuk pembahasan kita kali ini, karena perlu banyak juga orang tua yang tahu tentang autisme. Tapi kita akan bahas lagi selanjutnya di segmen berikutnya. Kembali lagi dengan kami, masih membahas tentang bagaimana mendisiplin anak autisme. Jadi Bu Helena, kita bagaimana ya caranya anak-anak autisme ini untuk kita bisa disiplin? Karena kadang-kadang kan mereka apakah kita biarkan memecahkan barang atau mengamuk di gereja, di tempat umum, atau mungkin mengamuk di rumah, tidak mau bangun pagi. Kira-kira bagaimana ya Bu kita dapat mendisiplin anak-anak? Kadang-kadang kita juga serba salah ya kalau seperti itu ya. Satu sisi kita tahu dia juga mengalami sesuatu yang mungkin mengganggu, dia sedang merasa tidak nyaman. Jadi kita juga tahu bahwa mereka kadang-kadang kesulitan untuk mengendalikan motoriknya. Jadi kalau saya boleh bilang anak-anak autis ini nggak boleh dihukum. Karena apa? Kalau anak-anak yang kita mungkin lihat pukul temannya, kita kan tahu bahwa tuh anaknya emang pengen mukul temannya dan itu nggak baik kan begitu kan. Tapi kalau anak autis kadang-kadang dia mukul temannya bukan karena pengen berbuat jahat, tapi ya mungkin karena ekspresi dia yang mungkin tidak terkontrol seperti itu. Jadi bukan karena dia mau bertingkah laku antisosial, tapi memang dia ada masalah dengan kontrol diri. Nah jadi sebaiknya sangat tidak disarankan kalau kita melakukan hukuman ya buat anak-anak, dan hukuman pada anak-anak yang bukan autis juga sebenarnya saat ini sebaiknya ditinjau ulang gitu prakteknya ya. Yang paling utama justru disiplin. Disiplin tuh berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tuh lebih membuat anak supaya merasakan sakitnya ya kan, sakitnya akibat yang dia tanggung karena melakukan kesalahan. Tapi kalau misalnya disiplin, bukan sakit yang difokuskan, tapi bagaimana supaya dia tahu itu tidak baik dan bagaimana supaya tidak mengulanginya kembali. Tahu nggak caranya supaya tidak memecahkan barang gitu. Oh kalau jalan lebih hati-hati. Tadi kenapa kamu bisa jatuh? Oh tadi aku sambil jalan sambil main handphone. Nah kan berarti gitu kan kita kasih tahu caranya supaya kita bisa memberikan anak-anak itu pengertian menghindari kesalahan gitu kan. Nah tapi anak-anak yang autisme tentu saja dalam menerapkan disiplinnya juga mesti hati-hati nih. Karena apa? Karena mereka nggak bisa kalau dengan cara keras. Mereka perlu dengan kelembutan. Gitu. Jadi mereka harus belajar disiplin karena mereka akan bermasyarakat. Di masyarakat pasti ada peraturan kan. Nah kalau anak-anak itu tidak dilatih untuk menaati peraturan, bagaimana mungkin diterima oleh masyarakat kan gitu ya. Dan gimana mau bersosialisasi. Jadi memang orang tua, guru memang perlu mendisiplin anak-anak dengan autisme ini, tapi tentu saja dengan kelembutan dan ini kuncinya, konsistensi.
Konsistensi. Iya, jadi ketika anak sedang mengalami tantrum misalnya, jangan dipukul. Ya, makin dipukul makin gak keru-keruan dia karena dia gak ngerti itu. Nah, yang pasti kita ajarkan yang paling utama adalah teknik untuk menenangkan diri. Gimana teknik mengambil nafas, mungkin kita suruh dia tiup sesuatu yuk. Ya kan? Tarik hirup dulu bau bau pizza. Sekarang tiup lagi, gitu, dialihkan perhatiannya. Atau mungkin kita berikan dia pelukan gitu kan yang lembut tapi menenangkan dia. Terus yang kedua, kendalikan lingkungannya. Jadi kalau dia mungkin di satu tempat nggak mau pindah-pindah, nah mungkin kita bisa bujuk orang-orang yang ada di situ supaya orang-orang yang pindah, supaya anak kita juga ikut pindah gitu kan. Kalau nggak dia ngamuk nanti. Dan yang paling utama, rutinitas jangan diganggu. Karena anak-anak dengan autisme ini, dari yang saya baca, dari literatur yang saya baca, bahwa mereka ini paling sulit kalau sudah jadwalnya misalnya saat ini nih terapi bicara, tiba-tiba nanti besok aja, wah itu bisa tantrum tuh, bisa susah untuk dijelaskannya ya. Dan kalau komunikasi dengan mereka ini harus terarah dan jelas. Misalnya kalau ditarik ekor kucing misalnya kan, kita kan takut kucingnya ngamuk ya, ntar dia dicakar ya. Jadi jangan bilang jangan ditarik, itu dia kaget, akan kesulitan untuk memahami. Lebih mudah kalau kita bilang harapan kita apa. Misalnya gini, nah pegangnya pelan-pelan ya. Nah, gitu. Pegang punggungnya aja ya gitu. Disayang ya kucingnya ya. Nah, jadi harapan kita yang disampaikan, jangan negatifnya gitu. Kemudian juga kalau emang gak berbahaya, sudahlah. Misalnya dia sedang mengayunkan tangannya, kita mungkin terganggu ya, aduh kenapa sih anaknya ayun-ayunkan tangannya, kan nggak ada yang rusak kan, tidak ada yang diganggu fisiknya atau mengganggu konsentrasi orang lain kan, udah biarinkan saja. Kadang-kadang ada hal-hal juga yang perlu diabaikan. Dan yang terakhir, emang bukan terakhir ya, yang selanjutnya adalah utamakan keamanan. Jadi kalau dia lagi tantrum, nah tuh sekitarnya ada apa tuh, pisahkan. Misalnya ada batu, ada gunting, langsung digeser. Karena waktu dia tantrum kadang-kadang ada yang lama, ada yang sebentar kan gitu kan. Nah kalau memang kita juga kesulitan, kita kewalahan, sebaiknya rendah hatilah kita untuk datang kepada profesional seperti dokter yang memang bertugas di tumbuh kembang anak, dokter anak, psikolog anak dan seterusnya. Oh iya, kalau ada tamu kita ya, kalau tidak salah. Oh ya, kita ada tamu kali ini. Kita akan sapa tamu kita, Bapak Anto Cakrapawira dari Lampung. Oh, dari Lampung. Iya. Shalom Bapak Anto. Halo. Shalom Bapak Anto. Apa kabar Selamat datang. Senang sekali bisa ketemu Pak Anto pada hari ini. Iya, Pak Anto. Ini Bu Devi mau tanya-tanya nih. Iya kan? Ada yang mengganggu pikirannya nih kayaknya nih. Silakan Bu Devi. Pak Anto, terima kasih boleh hadir saat ini bersama-sama dengan kami di program Love Your Child. Dan seperti kami ketahui bahwa Pak Anto di sini adalah orang tua yang memiliki anak dengan spektrum autisme. Kira-kira apa Bapak bisa sedikit membagikan pengalaman sharing untuk, sharing bagaimana mendidik dan mendisiplin anak Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang mendidik anak dengan sindrom, apalagi anak saya masuk kategori sindrom ADHD, attention deficit dan hyperactive disorder. Jadi di awal itu memang nyaris dia ini tidak terlihat memiliki perbedaan dengan anak yang lainnya. Ya, dia seperti layaknya anak-anak normal lainnya gitu. Tapi dengan hiperaktifnya yang dimilikinya ini berbeda. Ya, ini saya lihat berbeda, dan di awal kami tidak tahu. Ya, kami tidak tahu, bahkan kami sempat jujur saja kami menyesal juga ketika anak ini melakukan suatu perbuatan yang di luar kontrol kami. Jadi akhirnya kami memberikan disiplin dengan fisik seperti itu. Tapi ini saya lihat ini berbeda gitu kan. Ini akhirnya berbeda. Saya lihat akhirnya kami bawa ke dokter psikolog anak. Nah, diberikan petunjuk, arahan. Akhirnya kami jadi mengerti. Dan dari situ memang
dokter pertama memang memberikan obat. Ya, untuk ADHD tidak bisa katanya. Jadi harus ada obat. Jadi ketika anak ini mengamuk, anak ini tantrum, ya dengan ada obat inilah bisa diarahkan. Tapi itu kami hanya memberikan beberapa kali obat itu, kami tidak lanjut ya karena kami lihat anak kami ini tangannya jadi dingin, berkeringat dingin setiap kali dia minum, dan dia seperti anak itu jadi seperti apa ya, seperti hang, dia seperti diam terus gitu dan dingin, keringat dingin gitu, diam dia. Nah akhirnya ketika anak ini pindah ke suatu sekolah, ya sekolah luar biasa, diminta dihentikan obat itu, dan yang kami alami adalah kami kesulitan ketika dia tantrum. Ya, dia tantrum baik di tempat umum, di mall, di gereja, wah udah nyaris menyerah kalau sudah di tempat seperti itu pada saat di usianya kemarin ini. Jadi kalau sudah dia di mall, di gereja, jalan satu-satunya yang kami lakukan adalah saya kerap memberikan pengalih. Iya betul. Jadi di gereja kami ini dekat sama rumah sakit. Nah, jadi anak ini sering memperhatikan lift. Nah, jadi dia sering memperhatikan lift, dan lift itu sering dia videokan, dia rancang dan kemudian lift itu dia rancang dengan program PowerPoint. Jadi bagus, ya? begitu dia ngamuk, nah kita lihat lift, semata-mata berhenti. Apa gitu? Juga kalau di mall begitu dia ngamuk, Tristan nanti Lego, dia suka sama Lego. Iya. Dengan Lego itu sangat dia sukai. Yang jadi masalah adalah ketika dia dibelikan Lego itu terdiri dari 400 sampai 500 keping yang kecil-kecil. Iya. Bisa menyusun ini. Menyusun Lego itu tanpa kami bantu. Karena kalau membantu kami sendiri stres, karena Lego itu begitu kecil-kecil dan harus mengikuti pola dari buku petunjuk. Iya. Nah, jadi kerap dia ketika kurang satu dari pabrik, dari 450 keping dia ini, tahu ya Pak? Dia akan tantrum. Jadi akhirnya saya mau nggak mau harus cari cara bagaimana satu keping Lego ini, yang apakah ini tertendang, apakah ini memang biasanya kurang dari pabrik. Ini akhirnya saya akali bentuk lain dari plastik atau dari apa, baru dia mau lanjutkan. Iya. Kalau dia akan tantrum, dia akan di kamar, nangis terus gitu. Nah biasanya ya sudah, kita alihkan lagi, oke, nanti kita beli burger. Baru jadi ada pengalih ini jujur saja cukup bermanfaat pada saat dia tantrum dulu. Betul. Jadi Bapak ini ya, Bapak punya koleksi koleksi hal-hal yang dia sukai ya Pak ya, sehingga pada saat dia tantrum bisa keluarkan tuh pilihan-pilihan untuk mengalihkan perhatian dia. Wah, bagus sekali. Jadi orang tua juga harus kreatif ya Bu. Nah itu dia. Membantu anak-anak kita ini. Terus gimana? Kalau nggak akan berhenti, ngamuknya nggak akan berhenti, tantrumnya susah sekali berhenti. Gitu. Iya. Jadi kalau kehidupan sehari-hari Pak, bangun pagi ke sekolah itu kan jamnya kan harus tepat ya. Bagaimana dengan Ananda? Bagaimana mengatur dia maksud saya? Tapi sebelum kita bahas itu ya Bu ya, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Oh iya, jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi pada program Love Your Child segmen berikutnya. Kembali lagi dengan kami dalam program Love Your Child, mendisiplin anak autisme. Dan tadi Bu, kita belum selesai ya bertanya ke Pak Anto. Pak Anto apa masih bersama dengan kami? Ya, pasti. Iya. Jadi bagaimana Pak Anto, kita masih mau menjawab tadi dari pertanyaan Ibu Helena mengenai bagaimana tadi Bu mendisiplin anak. Bagaimana ketika mungkin setiap sehari-harinya bangun pagi, lalu harus ke sekolah, harus belajar nanti. Itu kan semua ada ritmenya ya Pak.
bagaimana tips yang Bapak lakukan untuk membuat anak Anda disiplin dalam menjalani kehidupannya? Baik, jadi Tristan ini memang ada keunikan. Ketika dia ada tugas dari sekolah, kerap dia apapun itu lupakah atau bagaimana kita nggak tahu ya. Sebelumnya dia sekolah di sekolah di TK itu sekolah luar biasa, kemudian lanjut ke sekolah umum, dari sekolah umum balik lagi ke sekolah luar biasa. Nah jadi jam berapapun itu, baik jam 12 malam atau jam 1 malam, ketika dia tahu ada PR, dia akan membangunkan kami. Oh gitu. Ada PR. Ada PR. Tanggung Lalu jawab dia ya. mengerjakan sendiri. Dia gelap-gelap dia mengerjakan sendiri itu PR dan ya seperti itu. Nah jadi kami sekarang menerapkan pola kepada dia, ada rutinitas keteraturan. Betul. Malam tidur harus jam segini, tidak boleh lewat. Nah bangun pagi juga harus konsisten. Nah jadi baik penggunaan komputer, penggunaan handphone, semua itu ditentukan. Jadi kayak handphone dia seperti anak lainnya mungkin suka menggunakan handphone. Jadi handphone ini dia hanya pakai saya punya ini handphone saya hari Minggu, hari Rabu, ya hari Jumat sedikit dan malam Minggu. Dan dia tahu di luar itu dia tidak akan berani menggunakan handphone saya. Iya. Jadi ada ini ya Pak ya, ada penjadwalan dan yang membuat teratur dan Ananda mau ikuti ya Pak ya? Ya. Begitu juga dengan komputer. Nah ini yang paling dikhawatirkan dengan anak yang seperti ADHD ini, dia bisa addicted terhadap sesuatu, nggak berhenti dia. Ya, jadi dia suka merancang sesuatu di komputer itu bisa berjam-jam. Dan dari SD dia sudah seperti lakukan itu. Nah yang paling bahaya adalah ketika dia mengenal game. Ada game yang hanya seperti sifatnya merancang bangun, tapi level-level tertentu. Nah, game ini bisa mengganggu dia juga. Gitu. Tapi akhirnya bisa diatur ya Pak ya setelah membuat kesepakatan jadwal ya Pak ya. Wah luar biasa ya Panto. Terima kasih banyak Panto untuk sharingnya saat ini, Panto. Yang juga bisa membantu orang tua di rumah ya Bu ya, yang mungkin memiliki anak-anak autisme untuk dapat berbagi tips yang sudah diberikan oleh Bapak Anto. Dan terima kasih Panto. Dan saat ini kita akan mendengarkan closing statement dari Bu Helena. Iya, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu yang mendapat anugerah dari Tuhan, diberi kepercayaan untuk memiliki anak autisme, tetap semangat. Dan jangan lupa bahwa anak-anak kita yang mengalami autisme sebetulnya adalah anak-anak yang dapat kita arahkan untuk menjadi generasi yang lebih baik dengan mengembangkan potensinya, mengembangkan kemampuan dan bakatnya. Jangan lupa mereka mempunyai masalah dalam berkomunikasi dan mengelola perasaannya pada saat mereka tidak nyaman. Namun demikian mereka berhak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan disiplin yang penuh dengan kasih, tanpa disiplin yang keras dan juga hukuman fisik. Tetap semangat Bapak Ibu, kita pasti bisa. Ya, terima kasih Bu Helena untuk topik kita yang sangat menarik hari ini ya, mendisiplin anak-anak autisme. Dan demikianlah acara kita saat ini, kita akan kembali lagi pada program Love Your Child berikutnya membahas topik-topik menarik lainnya tentang mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Saya Devi mengundurkan diri bersama juga Ibu Helena. Terima kasih dan sampai jumpa di program berikutnya.